Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wasallam. Ibu-ibu jamaah pengajian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, lebih-lebih yang berupa nikmat sehat dan juga nikmat hidayah, sehingga kita bisa bertemu di masjid ini dalam keadaan yang baik, tidak kurang satu apapun. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan pertolongan dan syafaatnya besok pada hari kiamat. Ibu-ibu jamaah pengajian yang kami hormati, pada kesempatan ini kita alhamdulillah bisa bertemu kembali di masjid yang mulia ini. Sebenarnya saya ingin melanjutkan dari pertemuan pertama dulu tentang waris, akan tapi ternyata diberi jadwal yang lain begitu, sehingga kita ikuti saja apa yang sudah dijadwalkan. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang kemarin kami persilahkan juga, ya, sehingga tidak merubah dari apa yang sudah dijadwalkan oleh panitia, karena tentunya panitia membuat jadwal juga sudah dengan perhitungan begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang kami hormati, pada pagi ini kita melakukan kajian. Sebenarnya ini berbeda dengan yang hari biasa. Karena apa? Karena kita lakukan ini di bulan Dzulhijjah, di mana bulan Dzulhijjah ini semua amal soleh, setiap kebaikan yang kita lakukan pada bulan Dzulhijjah itu pahalanya adalah sama dengan orang yang berjihad fisabilillah. Semua kebaikan, sehingga tentunya ini berbeda dengan yang lain, ya. Apalagi kita baca Quran tadi, kemudian kita taklim, ini adalah pahala yang luar biasa karena dilakukan di bulan yang mulia. Semua ulama sepakat bahwa bulan Dzulhijjah ini minimal keutamaannya sama dengan bulan Ramadan, minimal. Sebagian besar mengatakan lebih mulia 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dibanding bulan Ramadan. Tapi yang mengatakan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu kalah dengan bulan Ramadan tidak ada. Sedangkan Ibnul Qayyim al-Jauzi mengatakan kalau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu siangnya lebih utama, tapi 10 hari terakhir bulan Ramadan malamnya lebih utama, tapi sama keutamaannya. Karena apa? 10 hari terakhir ada Lailatul Qadar ketika bulan Ramadan. Sedangkan awal bulan Dzulhijjah itu ada ibadah hajinya nanti, ada penyembelihan kurbannya. Itu adalah suatu ibadah yang luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendiri yang menentukan waktu-waktu ini. Mana waktu yang dilipat gandakan pahalanya, mana tempat-tempat yang dilipat gandakan pahalanya, mana waktu-waktu yang berkah, mana tempat-tempat yang berkah. Itu adalah Allah sendiri yang menentukan, bukan urusan atau makhluk hidup. Sehingga ini harus benar-benar kita perhatikan. Apalagi kita ini mungkin umurnya sudah lanjut atau sudah tua. Kalau kita tidak rajin memperhatikan yang seperti ini, bisa rugi amal kita. Amalnya banyak kok nilainya kecil. Oh lah, kamu di luar bulan Dzulhijjah kok. Seandainya kamu lakukan di bulan Dzulhijjah bisa besar nilainya. Ini. Jadi perhatikan tempat-tempat beramal. Sholat 2 rakaat di Masjidil Haram lebih mulia dibanding 200.000 rakaat di sini. Kan luar biasa. 2 rakaat di Masjid Nabawi sama dengan 200
2000 rakaat di sini. Itu tempat-tempat yang mulia. Nah, maka di bulan Dzulhijjah ini kebanyakan kaum muslimin justru melupakan. Yang mereka ingat hanya Ramadan. Ketika Dzulhijjah lupa. Bahkan Dzulhijjah mulai kapan dia sudah lupa juga. Nih. Padahal ini tempat berlomba-lomba kita untuk menanam amal soleh, amal kebaikan. Nih. Ya, jangan sampai kita kemudian ketika bulan Dzulhijjah justru terlena dengan urusan-urusan yang lain. Sebagaimana Allah itu selalu mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah melalaikan kamu amwalukum, harta-hartamu, wala auladukum, dan juga anak-anakmu, an dzikrillah, dari mengingat Allah. Faman yaf'al dzalika, barang siapa melakukan seperti itu, yaitu dia dilalaikan dengan harta dan anak-anaknya, faulaika humul khasirun, sungguh mereka adalah orang-orang yang rugi. Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Baru dilanjutkan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, mungkin apa tadi lanjutnya tadi? Lupa, ya. Wa anfiqu, tak gue ngetes nih. Wa anfiqu mimma, dan infakanlah mimma, dari apa-apa rozaknakum, yang kami rezekikan kepada kalian, min qabli, sebelum ayatia, mendatangi ahadakum, salah seorang dari kalian, al maut, yaitu kematian. Fayaqula, kemudian dia baru berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, laula, seandainya, akhartani, diundur, ila ajalin qarib, sampai waktu ajal sebentar saja. Jadi dia minta matinya diundur. Fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah, wa akum minas solihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Artinya akan melakukan banyak amal kebaikan. Ini. Tapi bisa atau tidak? Minta diundur bisa atau tidak, Bu? Tidak bisa, ya. Karena kita sudah masuk alam barzah. Barzah itu artinya pembatas, dimana orang yang sudah piknik ke sana nggak balik lagi, ya. Jadi ke alam barzah itu piknik, bukan kembali, ya. Kembali ke alam barzah bukan, itu hanya fase dari perjalanan manusia. Dari sana nanti berjalan lagi menuju surga atau neraka. Jadi hanya piknik saja ke alam barzah itu, bukan kok kembali ke situ seolah-olah menetap di situ, ya tidak. Maka ini peringatan dari Allah. Jangan sampai kita disibukkan dengan urusan dunia, disibukkan dengan urusan rumah tangga, kemudian sampai melupakan kita zikir kepada Allah. Zikir dalam arti yang luas, Bu. Bukan hanya kemudian mengucap kata-kata lisan, tidak, ya. Bahkan sholat itu adalah juga untuk mengingat Allah. Wa aqimus sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi mengingat Allah itu dalam semua kesempatan, dalam semua ibadah itu tujuannya memang untuk mengingat Allah. Sehingga jangan sampai kita kemudian menyesal. Karena apa? Menghabiskan umur yang diberikan Allah kepada kita untuk perkara-perkara yang melalaikan. Artinya adalah dalam hidup kita itu sedikit sekali mengingat Allah, itu rugi. Ya. Kalau ibadahnya mungkin sedikit, ya, tapi yang penting hati selalu tertaut, itu yang penting. Kalau orang selalu mengingat Allah itu memang mau tidur ingat Allah, bangun tidur ingat Allah, sehingga ketika tidur pun bernilai ibadah itu. Jadi jangan dihitung kemudian, wah tidurnya berapa jam, mungkin sudah selama kita hidup. Ya kalau kita hidup mungkin sudah 50 tahun, tidurnya bisa
20 tahun sendiri kalau dihitung, ya enggak? Tapi kalau itu tuh bernilai ibadah, itu bisa menambah amal kebaikan kita. Nanti yang tidur ya dengan adab-adabnya, dengan bismillah, dengan berdoa, itu kita lakukan. Sehingga amal-amal yang itu sebenarnya mubah bisa bernilai menjadi ibadah kalau diniatkan dengan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena kebanyakan manusia itu rugi dalam hal ini. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilu sholihat, dan beramal soleh, wa tawasau bil haq, kemudian dia saling mengingatkan dalam kebaikan, wa tawasau bis sabr, dia mengingatkan dalam kesabaran. Jika manusia yang tidak rugi itu hanya ini, Bu. Hanya dalam surat Al-Asr ini. Pertama dia berilmu, karena iman itu butuh ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, kemudian dia mendakwahkan ilmu yang sudah dia amalkan, dan dia bersabar di dalam mendakwahkannya dan menghadapi ujian. Nih. Itu hanya 4 ini yang tidak rugi. Maka kalau kita tidak ingin menyesal di akhir perjalanan, sebagaimana yang disampaikan dalam judul, ya 4 ini harus kita koreksi benar. Tentang waktu yang kita berikan, itu berapa banyak yang kita gunakan untuk menuntut ilmu. Dalam hal ini ilmu agama ya, bukan ilmu yang lain. Karena yang wajib itu ilmu agama. Ilmu yang lain itu wajib kifayah. Ya, seandainya sudah banyak orang yang jadi dokter, tidak semua wajib jadi dokter. Tapi kalau ilmu tentang ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinul islam bil adillah, mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal pokok-pokok agama Islam dengan dalil, ini semua orang wajib untuk memahami. Baik dia seorang dokter, atau pedagang, atau wira swasta, atau dia seorang karyawan, tetap dia wajib pelajari ini. Ilmu apa? Ma'rifatullah, dia harus kenal Allah. Ma'rifatul Rasul, dia harus mengenal Nabi Muhammad. Dan ma'rifatul dinul Islam, dia harus mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Karena apa? 3 ini nanti yang akan ditanya ketika masuk ke alam kubur. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, agamamu apa? Kalau ini kita tidak pelajari ketika di dunia, ya kita tidak akan bisa menjawab. Maka kita lihat sudah berapa yang kita habiskan untuk mempelajari Islam, untuk ngaji, sudah berapa? Jangan sampai menyesal ya. Seperti perkataan sebagian manusia ya, ketika dia dimasukkan ke dalam neraka, dia mengatakan ya, jadi dikisahkan dan surat Al-Mulk itu, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Idza ulqu fiha, dan ketika mereka mendekat neraka itu, syahiqan wa hiya tafur, mereka mendengar suara yang keras dan mengerikan begitu. Takadu tamayyazu minal ghaid, seolah-olah neraka itu hampir meledak karena marah. Ghaid itu kemarahan yang tinggi. Jadi neraka ketika dia melihat orang-orang yang durhaka itu marah, Pak. Jadi seperti anjing penjaga rumah yang ada talinya itu, kemudian melihat orang asing mau menerkam itu loh. Itu neraka itu seperti itu sifatnya. Jadi takadu tamayyazu minal ghaid, neraka itu menggelegak ya, karena saking marahnya melihat orang yang durhaka itu. Kemudian idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Idza ulqu fiha, dan setiap dimasukkan orang yang durhaka ke dalamnya, sami'u laha idza ulqu fiha, dan ketika mereka itu dimasukkan, faujung salahum khazanatuha alam ya'tukum nadhir. Ada orang yang bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir. Jadi malaikat penjaga neraka bertanya, apakah tidak ada orang yang mengingatkan kamu? Kok sampai kamu masuk ke neraka ini? Alam ya'tikum nadhir, seperti itu.
Qalu, maka orang-orang yang durhaka itu menjawab, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Qalu lau kunna, penduduk neraka itu menjawab, lau kunna nasma'u, seandainya kami dulu mau mendengar, au naqilu, atau kami mau memikirkan, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentunya kami tidak masuk ke neraka sa'ir ini. Gitu. Jadi kenapa sampai mereka masuk ke neraka sa'ir? Ketika ditanya oleh malaikat penjaga neraka, jawabnya adalah karena mereka ketika hidup di dunia tidak mau mendengar, tidak mau memikirkan, ya, tidak mendengar dan tidak memikirkan. Itu. Bahkan mereka mengatakan bahwa kemudian dia mengatakan bahwa engkau hanyalah dusta. Itu. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhulalin kabir. Jadi setiap ada pemberi peringatan, mereka malah mengatakan engkau hanyalah orang yang dusta. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu adalah dalam kesesatan yang nyata. Itu ngeyel jadi. Jadi kalau kita tanyakan, mendengarkan seruan dari seorang nazir, seorang penyeru, mendengarkan dan memikirkan seruan, ini adalah pekerjaannya orang ngaji atau orang jualan? Orang ngaji atau orang jualan? Ini pekerjaannya orang yang ngaji atau belajar. Sehingga kenapa mereka masuk neraka? Karena tidak pernah mau ngaji, tidak pernah mau mendengarkan seruan, tidak mau memikirkan seruan. Dan ini juga suatu isyarat bahwa orang yang belajar atau ngaji itu harus nasma'u au naqilu. Nasma'u itu mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kemudian naqilu itu memikirkan apa yang disampaikan. Itu syaratnya. Tuh. Kalau hanya mendengar tok tapi tidak memikirkan, kira-kira ada gunanya atau tidak? Tidak bisa, keluar kuping kanan, keluar telinga kiri, sudah. Nanti pulang sudah hilang semua. Tapi kalau kita pikirkan, kalau ada yang tidak benar kemudian kita atau kurang paham kita tanyakan, kalau tidak benar kita sanggah, lah itu baru masuk. Tuh. Atau juga mikirkan tok tapi tidak mendengar, bisa enggak? Itu bisa saja. Orang ngaji itu mikir tapi enggak mendengar. Yang dipikir apa? Ustadz kok ora rampung-rampung, ora mulih-mulih gitu. Itu juga memikirkan, tapi pikirannya kotor itu namanya. Ya, ini. Jadi kenapa dikatakan tadi kita harus belajar, harus menggunakan waktu untuk belajar? Kita tahu nanti di neraka orang menyesal karena dulu tidak mau ngaji, gitu. Bagaimana penduduk neraka mengatakan, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu kami mau mendengar dan kami mau memikirkan peringatan, tentu kami tidak masuk ke neraka sa'ir. Ini. Jadi pentingnya di situ. Karena apa? Kalau orang sudah tidak ngaji, tidak memahami agama, itu setan sudah angkat tangan, tidak perlu digoda lagi, dia sudah rusak. Itu. Sehingga setan itu targetnya apa? Yang pertama menghalangi orang jangan sampai belajar ilmu. Itu yang pertama. Kalau mau ngaji, ada-ada saja urusannya nanti. Ya. Kalau ke mall itu sehat, tapi begitu mau naik Masjid Syuhada itu asam uratnya kambuh. Ya enggak? Wah, asam urat ya Pak saya. Baru naik gitu. Berapa? Sampai 8. Lu kemarin ke mall 8,5 kuat kok. Ini ke Masjid Syuhada 8 saja sudah enggak bisa ini. Jadi biasa seperti itu. Ya, kalau orang sudah tidak mau ngaji, itu sudah, nggak usah digoda, dia akan salah sendiri. Kalau dia beramal pun amalnya nanti salah, dia melakukan kebid'ahan. Kalau dia beramal, amalnya pun nanti juga tidak ikhlas, sama saja. Setan sudah tidak perlu menggoda lagi kalau orang itu sudah rusak dari segi keilmuannya. Maka dikatakan sini kewajiban kita adalah supaya tidak rugi. Dalam surat Al-Asr itu innalladzina amanu, harus dia beriman. Iman itu harus dengan ilmu. Itu.
Kemudian yang kedua supaya tidak rugi adalah wa amilus sholihat, dia melakukan amal kesolehan. Amal soleh itu apa? Beramal dengan ilmu, itu disebut dengan amal soleh. Yang disebut dengan amal soleh itu mengamalkan apa yang sudah dia pelajari, itu adalah amal soleh. Kalau beramal hanya ikut-ikutan orang bukan amal soleh. Beramal tanpa ilmu bukan amal soleh. Karena al ilmu qabla al amali wal qauli wal amali. Ilmu itu adalah sebelum kita melakukan amal dan kita berucap. Ini. Jadi mengamalkan apa yang sudah kita ilmui. Lalu kita lihat ya, kita introspeksi. Dari seberapa banyak ajaran Islam yang itu adalah tuntunan Allah yang diberikan kepada manusia, sudah berapa persen yang kita kuasai? Sudah berapa persen yang kita pahami? Kira-kira 50% ada belum, Bu? Kira-kira. Kemudian kita lihat lagi, dari ajaran Islam yang sudah kita pahami itu, yang mungkin hanya 50% kurang itu, sudah berapa banyak yang bisa kita amalkan? Ada 50%-nya tidak? Kemungkinan tidak ada juga. Kita tahu yang namanya sholat lail tiap malam itu adalah sunnah Rasul. Nabi lakukan tiap hari, orang soleh lakukan tiap hari, para wali, kekasih-kasih Allah juga melakukan. Tidak ada yang namanya kasih Allah semalam untuk tidur sampai subuh, tidak ada. Tapi apakah kita sudah melakukan setiap hari? Kira-kira banyak yang sudah atau yang belum ya? Kira-kira. Jadi dari ilmu yang sedikit kita kuasai itu pun ternyata yang bisa kita amalkan lebih sedikit lagi. Kemudian kalau kita lihat lagi, dari yang sudah kita amalkan yang hanya sedikit itu, berapa persen yang ikhlas karena Allah? Itu juga lebih sedikit lagi. Padahal amal kalau tidak ikhlas juga tidak akan diterima. Bahkan amal yang dilakukan tidak ikhlas itu justru membawa malapetaka bagi kita ya. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga imam yang lain ya. Hadis ini banyak sekali diriwayatkan tentang 3 orang yang pertama kali diseret ke neraka. Siapakah mereka? Apakah mereka penjahat? Apakah mereka pembunuh? Apakah tidak? Justru mereka adalah orang yang beramal. Jadi yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah ya, dia diadili. Ini kita ceritakan saja hadisnya karena sangat panjang ya, dengan redaksi bebas ya. Dia didatangkan di hadapan Allah, kemudian ditanya tentang nikmat yang dia terima. Maka dia mengatakan, aku mengakui nikmatku ya Allah. Engkau beri aku kekuatan badan, ketangkasan, keberanian, dan aku gunakan untuk berjihad di jalanmu, membela Islam begitu. Maka ada suara dari langit yang mengatakan, kamu bohong. Sesungguhnya kamu berjihad supaya disebut pemberani dan supaya dianggap sebagai pahlawan. Maka dia diseret dengan muka di bawah, dilemparkan ke dalam api neraka. Ini amalan besar, berjihad, berperang. Kemudian yang didatangkan kedua siapa? Ditanya orang ini tentang nikmat yang dia terima. Maka dia mengatakan, engkau aku beri kesempatan untuk belajar, engkau beri kecerdasan untuk belajar, dan aku gunakan untuk mempelajari Quran. Setelah itu aku gunakan untuk mengajarkannya kepada seluruh manusia. Maka ada suara dari langit yang mengatakan, kamu bohong. Sesungguhnya engkau mempelajari Quran, engkau mengajarkan Quran supaya engkau disebut qori ya, dalam hadis dinamakan qori, tapi intinya supaya engkau disebut ustadz, supaya disebut ulama ya, supaya disebut kiai atau orang alim begitu ya. Maka ini juga diseret wajahnya di bawah, ditengkurapkan, diseret kakinya, dilempar ke neraka. Kemudian yang ketiga, datang seseorang, ditanya tentang nikmat yang dia peroleh di dunia. Dia mengatakan, ya Allah, aku engkau beri rezeki yang luas dan aku gunakan untuk kebaikan. Tidak ada satu kebaikan
pintu-pintu kebaikan kecuali aku bantu. Ya, jadi mudahnya apapun dia bantu, bangun masjid bantu, bangun pondok bantu, ada janda membutuhkan dibantu, ada anak fakir dibantu, ada orang miskin dibantu. Seperti itu, semua kebaikan dia bantu. Tapi ada suara dari langit yang mengatakan, kamu bohong. Sesungguhnya kamu membantu orang supaya kamu disebut dermawan, dan kamu sudah disebut dermawan. Maka kemudian diseret, lempar ke neraka. Ini yang pertama kali masuk neraka justru 3 orang ini, bukan penjahat yang lain. Justru orang yang berjihad, orang yang alim, dan orang yang dermawan. Karena apa? Mereka mengerjakan itu tidak karena Allah, tidak lillahi ta'ala. Padahal mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kalian tidak diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah saja. Jadi ikhlas itu memang sulit, harus lillahi ta'ala. Jadi bukan kok ikhlas itu artinya artine rela, Jawane itu lung rawel, paham nggak Bu? Bukan itu, awel rapopo. Yang penting niatnya karena Allah itu. Misalnya kita punya, kalau di desa ya, mungkin dia punya kambing ya, sudah dipelihara sejak kecil sampai besar jadi kambing jantan, dia sangat sayang dengan kambing itu. Tapi karena perintah Allah untuk menyembelih kurban, dia sembelih kambing itu. Tentunya sambil nangis. Banyak di desa itu nyembelih kambingnya sendiri nangis karena dia pelihara sejak kecil. Makan dia nggak mau, nggak doyan, dia nggak tega. Ini kan berarti artinya berat, Bu. Hatinya kan masih awal toh. Tapi tetap dia kerjakan. Karena apa? Karena perintah Allah. Ini justru pahalanya lebih besar. Itu. Juga seperti Abdullah bin Umar ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebaikan sampai engkau menginfakkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Maka Abdullah bin Umar waktu itu tidak punya apa-apa. Yang dia cintai dan hartanya budak wanita satu-satunya. Yang dia miliki hanya budak wanita itu yang dia cintai, yang dia itu ingin nikah dengan budak wanita ini, maksudnya mau dinikahi. Ya, saking cintanya itu digambarkan dalam kitabnya Ibnul Qayyim al-Jauzi itu, kalau budak itu mau naik unta saja, Ibnu Umar itu rela meletakkan badannya untuk mancing. Saking cintanya itu budak itu. Tapi begitu turun ayat ini, budaknya dimerdekakan. Sudah, kamu merdeka, kamu pergi, silahkan cari suami yang kamu senangi. Nggih karo nangis drojos, Bu. Jadi kalau kita memberikan sesuatu sambil nangis, sambil berat itu bukan berarti kok kemudian tidak ikhlas. Kalau niatnya karena Allah, justru itu lebih besar pahalanya. Nah, kalau kita sedekah yang ikhlas ya baju ya mesti milih yang jelek, ya enggak? Nah, sing larang ya nangis gitu. Jangankan baju, Bu. Kita ambil dompet saja. Sama-sama 10.000 mau masukkan kotak, milih yang kumel kok, gimana? Milih yang kumel. Kalau yang baru, eman-eman itu, biar disimpan dulu nih. Jadi kalau kita sedekah, kemudian kita berat, bukan berarti tidak ikhlas, tetap ikhlas, bahkan pahalanya lebih tinggi. Yang namanya ikhlas itu apa? Lillahi ta'ala. Yang penting lillahi ta'ala. Kamu dalam keadaan berat ataupun dalam keadaan loss, tetap kalau niatnya karena Allah, itu adalah ikhlas. Dan tujuannya itu karena apa itu? Katakan dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lillahi wa rasul fa hijratuhu lillahi wa rasul. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi mru'atin yankihuha fa hijratuhu ala ma hajara ilaih. Dikatakan innamal a'malu binniyat, sungguhnya amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in, dan sungguhnya setiap-tiap orang itu manawa, mendapatkan apa yang diniatkan.
Faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya lillahi wa rasul, karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu lillahi wa rasul, maka hijrahnya dihitung demi Allah dan Rasulnya, artinya itu dihitung pahala. Faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya lidunya yusibuha, karena dunia yang ingin dia kejar, awim ro'atin, atau karena wanita yang kihuha, yang akan dia nikahi, hijratuhu ila ma hajaro ilaiha, maka hijrahnya itu mendapatkan apa yang dia kejar. Hijrahnya ingin cari duit, ya dapat duit, tapi dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah, bahkan tidak mendapat bagian nanti di akhirat. Itu yang termasuk orang-orang yang rugi. Itu kita teliti, Bu. Dari ilmu yang sudah kita pelajari, berapa yang berhasil kita amalkan? Dari ilmu yang sudah kita amalkan, berapa yang itu ikhlas karena Allah? Kalau kita bisa menemukan satu saja yang itu benar-benar ikhlas kepada Allah, itu jadikan tawasul untuk berdoa kepada Allah, akan dikabulkan. Ya Allah, saya itu menolong orang ini benar-benar ikhlas. Jangankan menolong orang, menolong semut sekalipun, kalau itu hanya ikhlas karena Allah, jadikan tawasul untuk berdoa, akan dikabulkan. Ya. Seperti kisah 3 orang yang terjebak dalam gua. Ya, sudah pernah dengar tuh kisahnya? Jadi ada orang terjebak ke dalam gua, ya, dia ngeyup di gua, ada batu yang gelinding nutup pintu gua. Ya, kemudian mereka berusaha membuka, 3 orang tidak kuat. Maka salah seorang dari mereka berkata, coba kalian bertawasul dengan amal soleh kalian. Kita cari amal soleh kita mana, amal kita yang ikhlas mana, kita gunakan untuk berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan menolong. Maka yang pertama itu kemudian berdoa, ya Allah, sesungguhnya saya memiliki orang tua yang sudah tua, kemudian saya juga memiliki anak-anak, dan pekerjaan saya adalah menggembala kambing dan memerah susu kambing itu, dan saya tidak mau memberikan susu itu kepada anak saya sebelum orang tua saya minum. Lah suatu hari ketika saya pulang, orang tua saya sudah tidur. Kemudian anak-anak saya lapar, tapi tetap tidak saya beri susu sebelum orang tua saya bangun. Padahal anaknya sudah kelaparan semua, tetap nunggu orang tuanya minum sampai paginya. Nih. Kalau itu ikhlas karena engkau, maka bukakan batu yang menutup pintu gua ini. Nah, menutup, kemudian buka sedikit, tapi belum muat untuk keluar. Kemudian yang satu suruh berdoa lagi, coba kamu cari amalmu yang ikhlas mana, kamu gunakan untuk berdoa pada Allah. Yang satu kemudian mencari, menemukan, ya Allah, saya dulu sangat mencintai anaknya paman, berkali-kali saya tembak tapi dia menolak, gitu gampangannya. Sampai saya penasaran gitu. Saya sangat cinta. Dan suatu saat paman saya butuh duit, maka saya beri pinjaman dengan perjanjian kalau tidak bisa mengembalikan, anakmu akan saya ambil. Ini kayak Datuk Maringgih to niki. Wis ana zaman biyen Datuk Maringgih itu sudah ada itu. Nih. Kemudian benar, ketika paman saya tidak bisa mengembalikan di waktu yang telah ditentukan, maka anaknya saya ambil. Saya bawa pulang ke rumah. Sampai di rumah, ya, perempuan itu mengatakan, ittaqillaha, takutlah engkau kepada Allah. Seketika itu saya gemetar, saya takut. Maka saya kembalikan gadis itu, dan semua utang saya anggap lunas sudah karena Allah itu. Seandainya ini adalah amalan yang baik karena engkau, maka tolong bukakan pintu gua ini. Pintunya buka lagi menjadi 2/3, tapi belum bisa untuk keluar. Tinggal yang terakhir ini finalnya, Bu. Kalau yang terakhir ini nggak punya amal soleh, nggak bisa keluar semua itu nanti. Yang terakhir kemudian mencari amal solehnya. Ya Allah, saya itu dulu punya karyawan. Ketika waktunya gajian,
karyawan saya pergi tanpa pamit. Kemudian uang gaji karyawan saya itu saya belikan kambing, saya pelihara menjadi banyak memenuhi bukit. Bertahun-tahun kemudian karyawan saya datang meminta uang yang dia hasil kerja dia. Maka saya tunjukkan, itu semua kambing itu milikmu. Itu adalah hasil dari gajimu yang aku kembangkan. Itu. Kalau seandainya ini adalah ikhlas karena engkau, tolong buka pintu gua. Maka pintu itu membuka dan 3 orang itu bisa selamat. Itu artinya apa? Kalau kita bisa mencari satu saja yang nanti bisa kita gunakan dinggo senjoto itu untuk memohon kepada Allah, itu sebenarnya doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Tapi permasalahannya itu kita sulit, Bu. Golek siji wae angel. Nggih mboten. Padahal amal ki wis bola-bali banyak ketoke. Tapi nyari satu saja yang itu benar-benar karena Allah ternyata sulit. Dan ini pentingnya kita harus selalu menjaga keikhlasan. Caranya bagaimana? Ya bergaul dengan orang-orang yang ikhlas. Berusaha menyembunyikan amal gitu. Rasulullah saja dipesan oleh Allah gitu. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Itu dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 28 itu. Dikatakan kepada Rasulullah, wasbir nafsaka, dan sabarkanlah dirimu ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama dengan orang-orang yang selalu memohon kepada Tuhannya bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan petang, yuriduna wajhah, semata-mata untuk mengharap wajah Allah. Wala ta'tu'ainaka anhum, dan jangan kau palingkan wajahmu dari mereka, dari orang-orang yang ikhlas ini. Turidu zinatal hayatid dunya, karena menghendaki kehidupan dunia. Tuh. Jadi kita dipesan oleh Allah, Nabi saja dipesan supaya apa? Selalu bergaul itu dengan orang yang ikhlas, memilih orang yang ikhlas. Karena jangan memalingkan wajah dari mereka karena menghendaki kehidupan dunia. Wala tuti man aghfana qalbahu man dzikrina, dan jangan kau mengikuti orang-orang yang kami lupakan hatinya dari mengingat kami. Wa tabahu, dan dia selalu mengikuti hawa nafsu. Wa kana amru furuta, sedangkan urusan mereka adalah kacau balau. Ini wasiat ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, yaitu hendaklah bergaul dengan orang yang ikhlas. Jangan mengikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan lalai dari zikir kepada Allah. Karena urusan mereka itu kacau itu. Makin kita ikuti, kita ikut-ikutan kacau begitu. Ya alhamdulillah ngaji seperti ini manfaatnya luar biasa. Bukan hanya dari segi ilmu, tapi dari segi lingkungan itu yang paling utama. Minimal kita sakit didoakan orang soleh, kita meninggal didoakan orang soleh. Padahal Rasulullah mengatakan barang siapa yang meninggal di dunia kemudian berdiri di hadapan jenazah 40 orang yang bertauhid, maka akan diterima syafaat mereka. Jadi seandainya kita meninggal disolatkan 40 orang yang bertauhid, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka mereka akan mintakan ampun, dan ampunan itu akan diberikan oleh Allah. Itu walaupun kita sendiri belum bertobat mungkin ya. Kita belum bertobat, tapi didoakan oleh 40 orang yang bertauhid, bisa diampuni oleh Allah. Nah, untuk mendapatkan 40 orang yang bertauhid, ya di pengajian nyarinya ya. Bukan di tempat karaoke. Di tempat karaoke mainnya ke sana terus, sholatnya mau minta disolatin orang bertauhid, ya sulit, ya enggak? Sulit. Maka pentingnya jamaah pengajian di situ gitu. Nih, jadi kita introspeksi supaya tidak rugi dalam surat Al-Asr itu. Pertama, umur, waktu, berapa banyak yang kita gunakan untuk Allah. Sudah berapa banyak pelajaran atau agama yang kita pelajari. Dari yang kita pelajari sudah berapa banyak yang kita amalkan. Dari yang kita amalkan berapa banyak yang kita bisa ikhlas karena Allah. Itu kita lihat
supaya kita tidak menyesal nanti ya. Bagaimana orang-orang kafir itu penyesalannya luar biasa. Mereka katakan ya, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir itu kemudian mereka mengatakan, duhai seandainya aku tetap menjadi tanah saja, nggak usah jadi manusia, nggak usah dibangkitkan lagi, jadi tanah malah selamat gitu. Tapi udah terlanjur ya toh. Udah terlanjur. Memang kita jadi manusia itu terlanjur membawa beban yang berat dari Allah. Yang seandainya beban atau amanah ini diberikan kepada gunung pun akan hancur itu. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'am mutasaddi'am min khasyatillah. Seandainya Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung supaya gunung itu mengamalkan isinya begitu, maka engkau akan melihat gunung itu hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah. Dan manusia berani menerima amanah ini itu. Dan kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi ini yang bisa kita sampaikan ya, sudah 1 jam, mulainya 8:30 sampai jam 9:30. Bagi ibu-ibu yang baru datang ya mohon maaf tadi mulainya 8:30 ya. Ya sekedar himbauan saja, karena ini hanya targhib. Saya biasanya kalau mengisi itu materi tertentu ya, bukan nasihat atau wejangan karena saya bukan ahli hikmah ya. Jadi, tapi ya kita ikut saja dengan apa yang sudah diberikan gitu. Oh nggih. Ya kita buka saja pertanyaan, monggo ya. Saya kira untuk yang tadi disampaikan tidak akan banyak pertanyaan, maka silakan yang lain saja. Jadi yang pertama, bagaimana seandainya suami itu melarang istrinya untuk memberikan barang-barang yang itu sudah tidak terpakai. Itu harus dilihat dulu itu barang milik siapa. Jangan-jangan barangnya mertua nanti. Ya tentunya suaminya nggak boleh itu warisan dari mertua mau diberikan. Tapi prinsipnya seorang istri itu harus mengikuti atau taat kepada suami. Itu prinsipnya ya. Kecuali kalau masalah wajib. Sehingga kalau misalnya si istri mau naik haji, suaminya tidak mau, dia boleh berangkat sendiri. Oh nggak ada mahram, lah mahramnya nggak mau kok, berangkat sendiri. Karena apa? Wajib itu. Sama saja dengan melarang untuk sholat, ya kan nggak mungkin ya. Haji itu wajib bagi yang mampu. Kalau memang istri mampu, kalau suaminya melarang, dia bisa berangkat sendiri gitu. Itu diperbolehkan. Tapi kalau itu bukan perkara yang wajib, harus taat. Puasa sunnah suaminya melarang nggak boleh. Sholat sunnah suaminya manggil harus dibatalkan, nggak boleh gitu. Seperti kisah Juraid itu yang baru sholat dipanggil ibunya, karena sholatnya sholat sunnah dia harusnya batal tapi dia tidak. Kalau sholat wajib ya tetap lanjutkan ini. Jadi prinsipnya harus taat pada suami bu, prinsipnya. Kalau memang itu bukan perkara yang wajib ini. Nah, kecuali itu barangnya milik ibu sendiri ya silahkan ya. Tapi kalau barangnya suami ya kita ikut dia gitu. Kemudian yang kedua, sampai sejauh mana anak ya sampai dia dewasa. Sudah dewasa udah urusannya dia sendiri. Sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah. Jadi umur 20 tahun itu sudah bukan kewajiban kita, apalagi sampai 40 tahun gitu. Itu sudah bukan kewajiban kita ya. Orang-orang Saudi dulu ketika zaman Rasulullah itu mereka nikahnya mudah ya. 15 tahun itu udah punya anak ya. Udah punya anak mereka. Jadi anak bukan kemudian tanggung jawab orang tua, tidak. Orang tua mendidik ketika kecil, setelah dewasa mau kamu amalkan atau tidak sudah menjadi urusan kamu. Kita hanya bisanya mengingatkan sambil berdoa. Cuma seperti itu. Dan bukan kewajiban kita. Kalau kita membantu ya itu kebaikan. Artinya menolong.
sampai anak sudah punya istri, mungkin dia mau akikoh, punya cucu, dia nggak punya uang, ya kita bantu, baik. Seperti Rasulullah mengakikoi Hasan Husain, ya enggak? Padahal Hasan Husain itu kan anaknya Ali dengan Fatimah dari putri Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah membantu dia karena tahu memang tidak ada dana begitu. Nonton Bu. Oke. Jadi ibadah kurban itu adalah ibadah keluarga. Jadi satu kambing itu mencukupi satu keluarga. Yang dimaksud keluarga adalah ahli baitihi, orang yang tinggal di rumahnya, atau orang yang tidak tinggal di rumahnya tapi masih menjadi tanggungannya, baik itu anaknya sendiri ataupun anaknya saudaranya. Kalau menjadi tanggungan dia, dengan satu kurban sudah cukup. Jadi kurban itu ibadah keluarga, walaupun yang membayar adalah kepala keluarga. Tapi apakah satu? Tidak. Rasulullah jarang kurban satu, unta 100 beliau, kalau kambing minimal 36 beliau itu satu. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, ini kurban ani dariku, an ummati, dan untuk umatku yang tidak mampu berkorban. Sehingga ketika pada zaman Rasulullah, ketika umatnya itu tidak mau berkorban, dapat pahala korban juga dari sembelihannya Rasulullah ini. Jadi memang ya perjalanan manusia tidak sama. Ada yang sejak kecil sudah soleh, ada yang sudah tua baru soleh. Ya, seperti para sahabat banyak ya, seperti Umar bin Khattab itu, yang awalnya orang seperti itu menjadi orang yang luar biasa. Jadi dikatakan Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu akan dilihat nanti pada penutupnya. Jadi yang penting penutupnya, bukan pada awalnya. Mungkin awalnya dia belajar di pondok, lalu akhirnya kemudian dia melupakan ajaran agama, ya sama saja. Sehingga yang penting itu pada awalnya. Dan semua umur yang sudah kita lalui itu bisa diperbarui. Artinya apa? Bisa diperbaiki di sisi Allah. Dengan cara apa? Umur yang sudah kita lewati itu bisa diperbaiki dengan istighfar. Mohon ampun ya Allah, saya itu sekolah sampai kuliah itu sudah 20 tahun sia-sia tidak mengenal Engkau. Maka yang 20 tahun itu jadi baik karena sudah diistighfari. Itu. Kemudian juga yang akan datang itu juga itu walaupun belum milik kita, itu juga bisa kita perbaiki. Dengan cara apa? Dengan pasang niat. Seandainya saya nanti menjumpai Idul Adha tahun depan, saya akan nyembelih kambing. Itu belum nyembelih kambing, pahalanya sudah dapat. Jadi umur yang sudah itu bisa diperbaiki, yang belum datang pun bisa diperbaiki di sisi Allah. Enggak, tidak perlu khawatir ya Bu, karena nanti yang dinilai akhirnya, kemudian apa yang sudah terlanjur itu bisa diperbaiki. Istighfar itu di tengah, awal, tengah, dan akhir. Rasulullah itu sudah dakwah berapa tahun, menghabiskan seluruh waktu, menghabiskan seluruh pikiran dan hartanya. Tapi ketika Islam sudah menang, apa perintah Allah? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan dari Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa, dan kau melihat manusia yadkhuluna fi dinillah, berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Jadi orang Arab masuk Islam itu bukan satu orang itu, per kabilah. Jika seluruh kabilah Arab sudah masuk Islam, maka perintah Allah yang terakhir turun, fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan mohonlah ampun. Nabi saja terakhir hidupnya dibilang untuk istighfar, diperintahkan untuk istighfar. Maka sejak ayat itu turun, Rasulullah ketika sujud selalu memperbanyak doa, subhanaka Allahumma rabbana bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Memperbanyak memuji Allah dan istighfar kepada Allah. Itu diceritakan Aisyah bahwa beliau sejak ayat ini An-Nasr ini turun,
selalu dalam sujudnya memperbanyak doa ini, bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, banyak sampai sujudnya berlama-lama. Itu membaca doa itu subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi semua amal kebaikan itu harus ditutup dengan istighfar. Kita sholat selesai ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yang pertama diucapkan apa? Astagfirullah. Mungkin ada yang bertanya, loh Pak, memangnya sholat itu dosa Pak? Habis sholat kok suruh istighfar? Ya bukan dosa, tapi apa? Semua yang kita lakukan kepada Allah nggak ada yang sempurna, butuh istighfar. Sholat kan harusnya khusyuk. Kita mungkin rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua sudah teringat sayur lodeh, ya. Mau nyayur asem, belum ada asemnya, ya. Belum ada dagingnya, baru kulit melinjo tok. Lah kan itu udah ruwet itu nanti ya toh. Nih. Jadi itu istighfarnya di situ. Sampai kita ngaji saja nanti kalau selesai kan juga doa kafaratul majelis. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak, emangnya ngaji itu dosa Pak? Habis ngaji kok istighfar? Ngaji itu baik, tapi nggak ada yang sempurna. Saya biasa Bu ngajar ngaji, begitu saya ngomong ibu-ibu cerita semua. Jadi kayak radio ceklek dicetel tinggal uyon-uyon. Ya itu yang istighfar ya semacam itu, tapi nggak apa-apa ya. Memang semua yang kita lakukan untuk Allah nggak ada yang sempurna, maka butuh dimintakan ampunan. Sebaliknya semua yang diberikan oleh Allah kepada kita itu mesti yang paling baik, paling bijaksana. Maka butuh untuk disyukuri. Sekalipun ketoke pahit le merasakan, gitu. Karena yang dari Allah itu nggak mungkin itu bersifat jelek. Jadi kita tegaskan lagi Bu. Yang namanya ikhlas itu adalah yang penting niatnya karena Allah, bukan karena tarian dari RT. Walaupun kita berat direwangi golek utangan sekalipun, kalau niatnya karena Allah ya itu tetap ikhlas. Itu walaupun itu berat, wis golek utangan gue akekoan sik rapopo, itu berat. Tapi kalau niatnya karena Allah tetap ikhlas. Jadi nggak ada masalah. Yang penting niatnya, bukan pada perasaannya. Jadi kalau kita coba, kalau yang ibu-ibu biasa itu, apalagi ini bulan nek cara Jawa besar, itu banyak orang yang jagung manten. Itu ikhlas atau tidak Bu? Kita dapat ulem itu alhamdulillah atau innalillahi Bu? Kira lah numpuk itu Bu. Kadang-kadang cuma ditinggal di pintu numpuk itu. Itu ikhlas atau tidak? Kalau ikhlas, seharusnya yang dapat amplop besar itu justru kalau ada orang meninggal dunia. Kalau ikhlas. Kalau orang pesta udah seneng-seneng masih dikasih, biasanya tidak ikhlas. Dia ingin sesuk main gentin jagung minimal, ya toh? Minimal seperti itu bukan ikhlas. Kalau ikhlas bener, rasa dijenengi. Tapi nggak ada orang jagung tidak dijenengi. Gur nek layat ra dijenengi. Bab isine gur 5.000 ya. Jadi memang sulit kita mencari yang ikhlas itu gitu. Pak, saya ikhlas kok ini 100.000. Lah ning niatmu apa? Niatnya kan bukan karena Allah. Gurtene pekewo harus ngundang, ya enggak? Kan kalau kita diundang kemudian ada waliman nggak datang kan nggak enak ya toh. Tapi kalau niatnya ini undangan itu wajib didatangi, kamu mengikuti sunnah Nabi, bisa dapat pahala. Tapi jarang yang semacam itu. Manten Bu. Jadi tetap nggak bisa datang terakhir ikhlasnya, gitu. Nggak bisa. Ikhlas kok nyusul itu. Monggo yang lain. Nggih, monggo Bu. Jadi tentang kurban untuk orang yang sudah meninggal, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh seandainya yang mau meninggal itu berwasiat. Ada yang mengatakan boleh
Dan yang lebih kuat adalah bolehnya, karena mengikuti keumuman hadis bahwa sedekah jariyah itu pahalanya akan tetap mengalir. Dan juga ada kisah seorang wanita yang bersedekah atas nama ibunya yang meninggal juga diterima oleh Rasulullah. Jadi yang lebih kuat intinya saja boleh bersedekah atau berkorban atau infak atau apa saja ya, ataupun wakaf untuk orang yang meninggal dunia, karena itu berkaitan dengan amal jariyah yang berhubungan dengan uang, itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua tentang berapa hibah yang diberikan pada anak. Hibah itu rukunnya ada dua. Yang pertama harus adil, yang kedua tidak boleh untuk menghindari hukum waris. Jadi harus adil kalau hibah, anak yang ini diberi, yang ini juga diberi, itu adil ya, tidak boleh. Kemudian seberapa banyak ya silahkan ya. Kalau hibahnya itu pihak lain bukan kepada anaknya, maka tidak boleh menghibahkan seluruh hartanya kalau bukan orang yang pintar cari duit, nggak boleh. Kalau Utsman bin Affan pernah menghibahkan seluruh hartanya kepada Nabi, diterima oleh Nabi. Karena apa? Nabi tahu ini pintar golek duit, nanti kaya lagi begitu. Nggak apa-apa ini diberikan semua, gajinya bulanan sudah hajat besar kok, nggak masalah. Tapi bagi orang yang tidak seperti itu, tidak boleh menghibahkan seluruh hartanya. Artinya nah ke anake kabeh, akhirnya dia arep ngopo-ngopo dadi njaluk anake, nggak boleh. Tuh. Tetap kita harus punya sendiri untuk apa yang ingin kita lakukan itu. Pengen sedekah, pengen bantu masjid, itu harus punya sendiri. Jangan dinehke sanano njaluk meneh. Itu malah nggak baik gitu. Nih. Gitu, Bu. Nih. Jadi nggak ada batasnya, itu tergantung kemampuan kita. Kalau memang kita berikan semua nggak apa-apa loh, saya masih punya gaji bulanan besar kok, nggak masalah itu. Tapi kalau memang penghasilan atau dia itu bukan orang yang pintar cari duit, maka tidak boleh menghibahkan seluruh hartanya. Ini, nonton Bu. Ya. Monggo yang lain. Jadi langsung saja yang pertama, apakah itu tidak termasuk mengungkit-ungkit kebaikan di hadapan Allah? Jadi itu termasuk caper, Bu. Tapi caper di hadapan Allah itu baik, beda dengan caper di hadapan manusia. Dalilnya diajari Allah ketika berdoa, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Ya Allah, sesungguhnya kami ini orang yang beriman, maka ampunilah dosa kami. Itu kan menunjukkan amalnya dulu, gitu. Rabbana innana amanna, ya Allah aku ini orang beriman, faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosaku. Jadi kita tunjukkan dulu amal kita di hadapan Allah, itu adalah caper. Tapi caper di hadapan Allah itu baik. Jadi kita cari perhatian di hadapan Allah. Tapi kalau caper di hadapan manusia namanya riya ya. Tidak boleh. Kita menunggu, saya dulu pernah menolong orang, tapi di hadapan orang nggak boleh. Kalau di hadapan Allah baik itu. Nonton Bu. Oke. Yang kedua sudah ingat. Oke. Ya. Oke. Oke. Monggo yang lainnya masih ada. Jadi hijrah memang artinya luas ya. Setelah hijrah di Mekah ke Madinah itu tidak ada hijrah lagi ya, kecuali hijrah dari kejelekan menuju kebaikan, itu sudah hijrah. Baik itu dari syirik menuju tauhid, dari bid'ah menuju sunnah, dari maksiat menuju kepada ketaatan, yaitu semua adalah hijrah dalam kebaikan. Dari lingkungan yang kurang baik menuju lingkungan yang baik, dari pergaulan yang rusak menuju pergaulan dengan orang-orang yang soleh, itu adalah semua hijrah kalau niatnya karena Allah. Jadi yang terbaik mana tidak bisa untuk kita definisikan, karena itu sangat subjektif, masing-masing orang sendiri-sendiri. Bagi saya yang terbaik itu ini, itu lain dengan bagi ibu ini, itu lain. Itu sangat subjektif Bu jawabannya. Jadi ya hijrah itu luas Bu. Hijrah dari kejahilan menuju kepada kealiman. Jadi dari jahil kepada orang yang alim,
dari bodoh menuju pinter, itu hijrah. Dari kesyirikan menuju tauhid, ini yang paling penting. Karena kalau kita sudah bertauhid, itu jaminan dosa kita akan diampuni oleh Allah. Itu dalam hadis qudsi ya, Arba'in Nawawi, hadis yang terakhir itu nomor 42, wahai hambaku, seandainya engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, akan tapi engkau tidak membawa dosa syirik, ya, maka aku akan bawa ampunan sepenuh bumi pula. Itu kita mati membawa dosa selain syirik. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Artinya apa? Seandainya manusia itu mati membawa dosa syirik, tidak mungkin diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa itu selain syirik, walaupun dia belum bertobat, masih bisa diampuni. Loh kok bisa? Dengan doanya orang yang menyolatkan, dengan doanya anak cucu, dengan amal soleh yang kita lakukan. Karena amal soleh itu semuanya membawa dampak pahala dan penghapus dosa ya. Juga dengan musibah-musibah yang kita alami, itu semua bisa menghilangkan dosa. Juga dengan kisos nanti di hari akhir, pamane ada orang yang berhutang kepada kita, ada orang pernah ngerasani kita, itu semua menghilangkan dosa kita, diambil kasihkan ke dia, bisa bersih. Jadi pintu-pintu untuk menghapus dosa itu banyak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menjelaskan ada 11 pintu atau 11 sungai yang bisa membersihkan dosa seorang muslim selain tobat dan istighfar, selama dosanya bukan dosa syirik. Tapi kalau orang sudah syirik, yang dalam adalah syirik akbar, walaupun didoakan bagaimana gak akan diterima oleh Allah, karena sudah menjadi ketetapan Allah bahwa orang musyrik itu di neraka sudah. Tuh. Jadi kalau memang dosanya itu selain syirik, seandainya dia itu korupsi sekalipun ya, itu bisa diampuni oleh Allah. Kalau Allah menghendaki bisa diampuni. Mungkin dia kebaikannya juga banyak, mungkin dia didoakan anak-anaknya soleh dan seterusnya. Sehingga yang paling utama hijrah itu ya dari kesyirikan menuju tauhid. Modal utama kita menghadap Allah ya dengan tauhid itu. Kalau dengan menghindarkan dosa tidak bisa. Rasulullah sendiri mengatakan istaqimu walan tuhsu, istiqomahlah kalian, tapi nggak akan bisa, nggak akan bisa. Gitu. Ya kan, di mana manusia itu memang tempatnya salah dan dosa. Kemudian memang kita diberitakan Allah, innalladzina zalamu anfusihim wa ya'maluna fahisyah aw dzalamu sihim, barang yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan dosa atau mendolimi dirinya sendiri, kemudian mereka wa dzakarallaha wastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka ingat Allah dan istighfar atas dosanya. Ini adalah orang yang istiqomah. Jadi orang yang istiqomah itu bukan kok bener terus gak pernah salah, tidak. Sama, yang istiqomah juga sering salah, yang tidak istiqomah juga sering salah. Tapi orang yang istiqomah itu ketika mereka berbuat dosa, dzakarallah, segera mengingat Allah, wastaghfaru lidzunubihim, kemudian ingat akan dosanya, kemudian dia tidak melanjutkan perbuatan dosa itu. Jadi kalau kita ingin menghadap Allah tanpa membawa satu dosa, tidak mungkin. Kalau manusia itu tidak melakukan dosa, tidak ada gunanya. Allah memiliki sifat maha pengampun, ya enggak? Bahkan dengan perbuatan dosa itu dampaknya justru bagi orang yang bertobat lebih baik. Dengan manusia sering melakukan perbuatan dosa di hadapan Allah, dia justru merasa semakin kecil di hadapan Allah, tidak sombong. Dia merasa bahwa dia bisa menghindari kemaksiatan, menghindari dosa itu karena pertolongan Allah. Seandainya bukan karena pertolongan Allah, tentu dia juga sama dengan orang-orang yang ahli maksiat yang lain. Ini seperti yang diucapkan Nabi Yusuf ketika juga digoda oleh Zulaikha. Dia mengatakan seandainya bukan karena pertolongan Allah,
maka saya termasuk orang yang merugi. Seperti itu. Nih. Ngoten Bu. Nggih.